Cak, ini motor ganteng banget. Ini adalah CF Moto 250 SR. Kita bedah detailnya seperti apa. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Spesial buat sampean IBB saat ini ada di M-Force ya. Jadi kita langsung ke pabriknya, lihat Cak. Walah, pabriknya gede Cak, ternyata M-Force Cak. Teman-teman saat ini sedang mereview beberapa motor dari M-Force ya, dan termasuk CF Moto ini adalah motor yang didistribusikan oleh M-Force Indonesia. Nah Cak, ini IBB akan mereview buat sampean semuanya CF Moto 250 SR yang hanya bisa kita lihat sebelumnya dari internet, dan sekarang IBB bisa langsung lihat sosoknya, detailnya, dan kita akan kupas langsung Kang Mas. Nah, looks dari motor ini bersakui bahwa mukanya emang garang banget ya. Mukanya itu benar-benar khas kayak Eropa, dan memang CF Moto ini mereka menyewa desainer dari Eropa. Makanya feel-nya tuh garang abis. Dan yang pertama kita lihat dari sini Cak ya. Kalau kita lihat, perhatikan dari sisi visornya, saya akan menemukan visornya memang tidak terlalu tinggi ya. Kita lihatnya cukup proporsional, oke banget. Dan tidak banyak tekukan di bagian sini, hanya melengkung aja ke bagian, nah kayak gini ya, kita lihat dari samping. Nah, jadi melengkung aja ya, kesannya memang kayak agak ganjil sih rasanya kalau kita lihat dari samping. Tapi kalau lihat dari muka sih cakep, nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat di bagian, nih lihat nih, spion-spionnya, dia nancapnya di bagian sini. Dan saya akan menemukan sebuah desain dari spion yang agresif, ada tulisan atau emblem CF Moto di sini Cak ya. Jadi cukup oke, jadi nggak sembarangan di emblem CF Moto. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada logo CF Moto pula. Nah seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian sini, sayang sekali ada ini ya, ada apa namanya, air-air karena kehujanan tadi. Maka saya menemukan coakannya cukup dalam di sini. Coakannya cukup dalam ya. Jadi kelihatannya agresif kesannya, dan IBB cukup salut adalah di bagian build quality-nya Cak, lihat nih. Cat-catnya ini oke banget sih. Dan juga casing-casingnya tebel abis. Dan di sini ada tarikan seperti stripping yang ditarik atau ditempel oleh CF Moto sampai ke atas. Nah, yang menarik adalah di bagian headlampnya Cak. Ini sudah mengandung model dual kin eyes dan terpisah. Dan kalau kita perhatikan dia tersembunyi ya. Modelnya kayak ke dalam banget gitu ya. Modelnya pokoknya dia tuh kayak ke dalam, kayak ala-ala Ducati. Dan yang menarik adalah jika kita nyalakan, maka saya akan menemukan identitasnya. Lek, tolong nyalain Lek. Kita nyalakan, dibantu oleh Ari. Nah, ya kan, gendeng kan. Jadi dia berpijar Cak, kiri kanan tepian berpijar, terang banget sini, terang banget. Dan pada saat kita lihat defaultnya, maka yang nyala adalah bagian tengahnya Cak, LED-nya. Nah, kalau kita matikan, Lari tolong Lari, kita matikan seperti ini, tes. Nah, jos, matur Lari. Jadi itu adalah identitas di mana pada saat motor belum menyalakan pun sudah kelihatan banget dari jauh itu, wah ini CF Moto 250 SR nih. Dan kalau kita lihat di sini Cak, nah ini LED-nya itu benar-benar cakep sih ya. Kita lihat tuh nggak sembarangan ya, materialnya, build quality-nya, wah ini jos, Jepang banget lah. Nggak ada bedanya sama motor-motor Jepang ya. Kita perhatikan ini ya, ada tulisan dot sign-nya juga ada kelihatan ya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini sosoknya tuh ya, memang rasanya coba kita nyalakan lagi deh. Nah kalau kita lihat dari atas seperti ini tuh, dari jauh seperti ini. Jadi memang bagian kiri kanannya tuh udah kayak ada yang melingkari gitu ya, matanya dari samping seperti ini ya kan. Jadi memang wow, jos tenan ya. Ini kalau kita lihat dari samping. Jadi dia posisi dari reflektornya tuh masuk ke dalam Cak, ke dalam gitu Cak. Keren sih menurut BB, keren. Dan di bagian sini juga casing-casingnya nggak polosan, tapi ada semacam kayak winglet yang tipis di bagian sini ya, kayak gitu. Jadi memang proper kalau dilihat dari desainnya, proper banget, jos tenan. Dari atas seperti ini ya, ganteng ya. Lihat nih, atasnya kelihatan kan, dari sini ada kayak runcing ya. Memang kalau kita lihat motor CF Moto ini secara desain memang mantap. Oke. Nah sekarang kita melangkah di bagian, kita matikan dulu Cak, berani nanti akis swak.
di bagian roda-roda kaki-kakinya. Untuk bagian kaki-kaki, Cak, CF Moto 250 SR ini kita temukan di bagian fendernya juga cukup moge banget ya modelnya. Bogenya big bike banget. Di sini ada coakan, lubang begitu, Cak. Dan tertempel ABS karena memang ini sudah anti-lock brake system, dan di sini ada mata kucing. Lalu di bagian disc brake-nya cukup lebar. Kita lihat cukup lebar ya. Kita nggak tahu berapa ukurannya. Sepertinya mungkin sekitar 300-an hampir kali ya. Ya kalau nggak salah ya. Dan kalau kita lihat di sini bottomnya itu di emblemnya ada tertulis CF Moto. Bagian suspensi upside down-nya, dan ini sudah upside down. Sekali lagi sudah upside down. Nah seperti ini sosoknya Kang Mas. Dan kalau kita lihat di bagian pengeremannya, kalipernya juga menggunakan ini sudah menggunakan radial monoblok 4 piston, Cak. Sudah 4 piston dan tertulis CF Moto. Nah ya kan, CF Moto Hangse. Hangse apa sih pokoknya gitu deh. Memang ini kan dari Tiongkok ya, jangan heran kalau nama-namanya juga aneh bagi sampean. Dan untuk kaki-kakinya menggunakan ukuran 110 untuk bannya per 70 dengan ring 17 inci dan tulisan radial. Tapi nggak tahu ini mereknya CST ya, untuk yang merek tidak seperti motor-motor Jepang karena memang beda. Nah sementara di bagian samping sini saya akan menemukan desain yang memang unik, karena di sini juga ada 2 layer, lihat ini kan, ada tumpuk 2 layer gitu. Dan di sini juga ditarik oleh CF Moto, dan ini menggunakan karbon look gitu ya. Dan tertulis DID ya. Dan memang agresif, sekali lagi agresif Kang Mas. Tapi nggak tahu ini tempelan apa asli sini ya. Kayak ini ya, kayak stripping begitu ya, kayak begitu ya rasa-rasanya, tapi nggak tahu deh. Tapi yang jelas memang karbon look-nya garang banget. Ya, jadi dari sini ya, kemudian juga ditekuk lagi, tekuk lihat nih, ya kan. Lihatin itu proper gitu, Cak. Cakep gitu lihatinnya tuh. Ya. Sementara di bagian belakang, nah untuk bagian belakang untuk fendernya juga sama. Fendernya itu kayak coakan di sini, dan sini ada kayak fender yang nempel di bagian sini. Ya, dan sini adalah sensor ABS ya, ada sensor ABS di sini. Sebenarnya bagian kolongnya juga tertutup, ada kisi-kisi dikit. Dan kalau kita lihat ternyata lampu senya juga sudah menggunakan LED, Cak. All LED. Nah, jadi gitu. Kita coba nyalakan ya LED. Ya kan. Jadi dan ini sudah bukan hanya lampu sen, tapi sudah juga dibekali dengan hazard. Kita bongkar nanti di bagian sini ya, Cak. Tombolnya hazard. Nah, ini lampu hazardnya. Perhatikan sosoknya. Tuh, full LED. Ini finishingnya ya, sampai ngomong susah. Finishing cakep ini. Nah, oke, bagian belakang kita hintip. Belakangnya tuh. Ya. Just toh. Mumet rasa sampean. Oke, ya. Kita jelajah lagi di bagian lainnya. Nah, untuk bagian samping Kang Mas ya, bagian samping ini sampai menemukan desain yang banyak sekali, tumpuk-tumpukan, maksudnya ada panel berbeda. Di sini juga ada baut L, dan di sini ada coakan dalam. Ini untuk melepas panas lebih baik, coakannya begitu, dan rapi, multi-bibir rapi. Kan di sini coakannya ada kayak semacam plastik lagi, Cak. Jadi penutup gitu. Jadi ini justru nggak tahu deh, Ibi ngerasa lebih rapi dibandingkan dengan beberapa fairing yang memiliki lubang. Biasanya kan lubang udah biarin aja engine-nya kelihatan. Ini enggak, semacam kayak plastik yang menutupi ya. Jadi enggak berantakan gitu ya bahasanya. Dan kalau kita perhatikan tangki-tangkinya ini menggunakan cover plastik atau cover kondom. Dan ini shape daripada nih bagian strippingnya sini, shape-nya ya kan. Wah, kok ganteng Kang Mas ya. Ibi nggak nyangka. Dan yang surprise adalah saya akan menemukan sasisnya sudah menganut model tralis, Cak. Jadi model tubular tralis, dan ini warnanya putih dan cukup gede. Ya, sasisnya gede, sasisnya tuh gemuk kelihatannya. Sementara untuk engine-nya seperti ini, ada tulisan CFSC, dan finishingnya mantap ya. Finishingnya jos, lihat nih. Mantap, ih panas ya, asli. Kita lihat oil capacity-nya seperti itu ya, kelihatan semuanya. Dan ini sudah radiator Kang Mas yang pasti. Ya, terus bagian sini ada perbedaan lagi dari casing-casingnya, maksudnya panel-panelnya. Dan kalau kita lihat di bagian ini yang gila, Cak, ya. Bagian bawahnya menganut model ya, jadi menganut model untuk knalpotnya itu model kolong, Cak. Midship muffler gitu, dan di samping dia menyamping. Kalau kita lihat di atas seperti ini. Ya, jadi memang sporty abis ya kelihatannya, sporty pole. Nyamping.
Dan kalau kita lihat di bagian sini, footstep-footstepnya juga rapi seperti BB. Semuanya ini full babet. Biasanya kan di sini plastik ya. Kalau untuk pabrikan Jepang rata-rata dikasih plastik, tapi dia enggak. Untuk yang CF Moto ini semuanya full babet di sini. Shape-nya, bagian rem-remnya, ini bagian footstep-nya juga sudah ada spring return, ada karet di sini. Cukup rapi, lihat nih. Sini ada lagi kayak protektor begitu. Jadi rapi banget. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada tulisan hose dot apa nggak tahu. Dan di sini untuk bagian footstep-nya model knockdown dia, dan bautnya di bawah. Dan lalu kalau kita lihat juga ternyata untuk bagian monoshock-nya dia belum model monocross, tapi sudah monoshock, belum proling itu maksudnya ya. Jadi dicangkokkan langsung ke bagian sasis, swing arm ya. Nah jadi gitu. Wah ini modul-modulnya kelihatan semua di sini Cak. Tuh ya. Aman nggak sih? Harusnya aman sih. Sudah dihitung lah sama pabrikan. Oke. Nah sementara untuk bagian swing arm-nya juga gila. Swing arm-nya gede. Dia modelnya ala-ala tralis begitu, tralis lagi, banana modelnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk adjuster dari chain atau bagian trante, dia modelnya seperti moge-moge yang grip begitu. Dan kalau kita lihat belakangnya pengereman satu piston, jadi satu piston. Dan di sini untuk roda-rodanya adalah 140/60 ring 17 radial punya. Nah seperti ini. Bagian belakangnya ini kayaknya motor jarang dipakai nih kayaknya, karena memang ini adalah motor tes. Dan kita lihat nih disimpannya kena hujan ya, ada sedikit karaten dari baut-baut untuk pedok ya. Oke. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini yang menarik adalah, oke, kita sebelum menuju ke belakang mari kita oprek dulu di bagian dashboardnya Cak, yang gendeng Kang Mas. Dicoba nongkrong ya. Nah pada saat nongkrong di motor ini saya akan merasakan bahwa ternyata posisi duduknya mundur banget ya. Jadi kita kalau mundur banget tapi tetap enak sih, maksudnya dia tuh terasa ergonominya pas. Soalnya ini kan tempat duduk kita masuk ke dalam, sementara stang-stangnya itu terjangkau dengan gampang gitu intinya ya. Dan yang paling keren adalah bagian speedometer Cah. Nah kita koprek ya speedometernya buat sampean. Tapi tenang dulu Cah, kita turun dulu deh. Jauh masih posisinya. Nah kita lihat di bagian triple clamp. Untuk triple clamp-nya, dia modelnya itu ternyata stangnya dia tuh di upper yoke, tapi dia lurus Cah. Ini kayak gini ya posisinya ya, tapi dia lurus dia. Tuh ya, dia lurus gitu. Dan kalau kita lihat oke sih, maksudnya nggak terlalu capek sih, tapi posisinya enak juga sih. Dan untuk bagian suspensi upside-down-nya seperti ini ya, kita lihat nih posisinya ya. Sama bisa lihat ya, secara kasat mata finishingnya cakep, materinya cakep, lihat nih ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian atas sini juga banyak sekali layer, sampai di bagian sini pun ada casing yang diputus oleh mereka, oleh desainer, dan feelnya jadi kelihatan agresif gitu ya. Dan untuk bagian tutup bensinnya ada emblem CF Moto Cak, modelnya flat juga. Dan kalau kita buka, nah dia modelnya model ungkit ya, nggak lepas ya. Nah seperti ini ya kan, kelihatan kan tuh. Finishingnya cakep Kang Mas. CF Moto terkenal sih kalau di luar negeri Cak, di Eropa. Nah untuk kuncinya seperti ini, dia masih belum smart key, tapi dia sudah model laser ya, dan cocoknya seperti ini. Lalu posisinya juga di bagian tangki sini untuk kunci kontaknya. Oke. Dan sekarang untuk bagian panel-panelnya, stangnya itu kita lihat di sini ada high beam, low beam ya kan. Sementara di sini ada untuk lampu tembak atau pas beamnya. Ini mode untuk mengganti speedometer. Nih nanti Bibit tunjukkan sampean klaksonnya di sini. Klaksonnya kita coba ini ya. Klaksonnya kenceng nggak klaksonnya? Wah, lagi soakin akinya. Nggak bunyi Cak klaksonnya. Memang ini akinya lemah kayaknya, jangan dipakai. Ini lampu sen kiri kanan. Sementara ini enter dan sebagainya. Ini mode. Nanti kita tunjukin ke sampean ya untuk memilih-milihnya. Dan ini adalah engine kill. Termasuk juga starter dari sini. Oke, ini untuk lampu hazard. Oke, kita coba nyalakan. Dan yang paling menarik adalah di sini Cak. Oh, tenang dulu, kita sebelum ke speedometer saya intip saja di bagian sini. Rapi banget Kang Mas. Bagian sini untuk dudukan dari speedometer dan lampu tuh rapi, di cover semuanya sama plastik yang sangat rapi. Lihat nih. Jadi kelihatannya rapi. Gak ada kabel seliweran. Patut dicontoh nih ya. Jadi besi-besinya di tengah nggak kelihatan. Kan di cover dengan sangat baik oleh CF Moto. Dan semuanya terasa ringkas gitu Cak. Nah, yang paling keren adalah speedometernya Kang Mas. Nah, kita coba nyalakan buat sampean speedometernya, sampai jangan terkejut ya.
karena ini sudah TFT LCD. Nah, wow, welcoming-nya gila, rapet banget, namanya pixelnya cak, jos gandes tenan. Kita nyalakan ya, coba ya, kita nyalakan. Nah, nyalakannya dari sini nyalainnya. Nah, untuk engine-nya khas banget 1 silinder. Dimana getarannya lumayan oke lah, jangan dibandingkan dengan 2 silinder ya pasti ya. Tapi halus juga, gak ada masalah. Apalagi ini 250 cc tapi termasuk halus ya. Masuk oke lah. Oke. Nah, sementara di bagian sini Kang Mas ya, kita lihat untuk speedometernya. Ini dia adalah RPM bagian sini, speednya di tengah sini. Sementara di sini adalah untuk bensin ya. Bensin maksudnya tinggal berapa sebagai bar indikator bensin. Ini adalah suhu daripada engine. Lalu di bagian sini liter per 100-nya berapa, odometer juga ada di situ. Engine checking ini artinya ABS nyala ya, jadi aktif. Ada gear indikator netral atau sebagainya, dan di sini ada jam. Nah, untuk melihat semuanya itu dari sini, taruhlah sampean bosan nih dengan tampilan ini. Saya pencet ini akan berubah. Nah, ya. Tuh. Jadi berubah ya, untuk yang bar indikator RPM itu jadi di sini. Sementara untuk yang cool hotnya di sini, atas dan di bawah sini adalah engine. Bar bensin. Nah, jadi berubah, lihat nih. RPM-nya naik turunnya. Gila. Gila, keren ya. Ini ada eco, dan ini adalah untuk yang mode-modenya, Cak. Kita coba pencet ya. Nah, dipencet. Bentar, kita coba pencet di sini. Kita pencet dulu Kang Mas. Jadi belum tahu nih masalahnya, ini juga belum paham nih. Ini buat pencet apa ini ya? Pencet. Oh, ini informasi harus tahan Kang Mas ya. Jadi informasi tahan. Akan lihat nih, bisa untuk navigasi pula, gendeng Cak. Enter, voltasenya kelihatan. Untuk yang akinya ya, gila, IWB nongkrong dulu deh. Aki coolant-nya juga kelihatan, ada warning nggak kelihatan, service sebagainya itu kelihatan. Kalau kita back di sini ya, jadi kita back. Nah, navigasi kita untuk memilihnya di bawah sini ya. Navigasi harus terkoneksi dengan handphone ya. Chef Moto application sound bisa download ya, gila ya, parah ya. Cakep pol. Dan di sini ada telepon sebagainya kalau sudah terkoneksi. Ini ada setting. Kita enter dulu, ada koneksi dan sebagainya, unitnya kita coba enter. Kita enter, ada speednya menggunakan kilometer per jam atau mph. Ya, jadi gitu. Kita back. Coba time formatnya pun juga bisa kelihatan, time format. Lihat nih, Cak. Time format. Tuh. 24 jam atau 12 jam bisa diatur juga. Temperatur tadi sudah bisa sampean, temperatur bisa ke Celsius atau Fahrenheit ya, lengkap banget. Ini bahkan indikator juga berbeda pada saat kita otak-atik ya. Ada cool hotnya engine dari sini. Di bagian kanan sini adalah bar indikator bensin. Kita back ya. Connection optional 1 2 ini apa nih, coba kita cek ya. Nah, connection tadi harus itu download dari, ada Bluetooth pula ya, Bluetooth. Pair dulu ke device mobile maksudnya. Direct connection, gila nih, bisa ke handphone Cak, sampean Cak. Ya, ini optional 1, trip 1, odo, semuanya kelihatan di sini. Ya. Dan yes, jadi ini sih informasi yang bisa kesampaian untuk motor yang kita katakan cukup lengkap di kelasnya ya. Untuk koneksinya ya. Kita back, jadi indikatornya begini. Kalau saya menongkrong di motor ini seperti ini rasanya. Nah, ya. Tuh, mantap. Cuman bosen nih dengan model ini, pencet yang ini Cak, mode. Yes, jadi begini. Ya, keren banget. Jadi kalau kita lihat dari dekat ini, pixelnya rapet banget, benar-benar kayak handphone. Jadi nggak pecah sama sekali. Dan ini surprise ya menurut BP, jos gandos. Nah, benar-benar keren banget. Jadi kalau kita gas-gas ya. Nah, kita coba ganti yang mode satunya. Tuh. Mantap. Jos. Oke, jadi itu untuk yang lampu-lampunya. Nah, jadi gitu Cak ya. Wes mulai racun mulai menjalar ke sampean. Wah. Aduh, racunnya Kang Mas. Wong ki pokoke dadi biker wis ra penak. Reviewer ra penak Cak. Masalahnya racunnya kuat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari bodi, dari atas seperti ini bodinya. Dia slim modelnya, nggak gede, asli nggak gede. Disesuaikan dengan bodinya, silindernya. Nah, ini dia dari belakang ini luar biasa
membuat ngiler banget ini, lihat nih. Jadi dia berpijar kayak model-model ala Panigale Ducati. Dan kalau kita lihat di sini ada bolong juga, jadi kayak ala Ducati banget lah. Bolong kiri kanan. Dan kalau kita lihat, Wan, tolong pencetin, Wan. Kita minta tolong Irwan Gilkun untuk mencetin. Nah, kalau kita mencetin rem, yes, rem seperti ini. Wah, mantap ya. Kalau di rem, wah, coba dari jauh. Rem lagi, Wan. Wih, mantap. Terang banget ya. Jadi kalau di rem dia langsung tengahnya nyala semuanya sini. Ini adalah lampu hazardnya tadi, sudah full LED. Mantap, dan kipasnya nyala tuh. Oke, maturun, Wan. Gak usah dimatiin, biarin. Oke, jadi gitu. Yes, jadi ini adalah motor yang memang secara desain keren abis. Ini harusnya Jepang bisa ngikutin ya kalau dari sisi ininya. Dan ini dia untuk bagian joknya cukup tinggi menurut IWB. Jadi untuk belakangnya maksudnya ya. Kayaknya belakang ini kalau buat boncengan bisa tinggi sepertinya ya. Coba kita matikan ya. Dia nggak berisik. Oke. Kita matikan dulu. Mana hazard ini? Nah. Yes. Nah, tuh kan nyala itunya. Karena memang engine besar ini ya. Dan di bagian atas seperti ini kalau kita lihat, jadi model dari apa namanya? Fender-fendernya dia tuh kayak menjorok ke belakang, Cak. Sayang sekali fendernya yang bagian ini nggak terlalu rapi ya, bagian bawahnya sini. Seharusnya dibungkus sampai ke bawah sini, tapi nggak masalah sih kalau dari sini nggak kelihatan, tapi kalau dari bawah gini baru kelihatan. Ya, kayak ada apa namanya plat-platnya gitu. Solid banget sih ini. Oh, ini plastiknya nih, Cak. Ternyata Cak, ini udah plastik nih. Jadi dibungkus sudah nih, jadi platnya yang ini. Jadi seperti itu. Jadi dia big back look banget. Dia kayak nonjol ke belakang. Ya, dan belakangnya sini sudah ada penerangan plat nomor kecil, mungil. Nah, ada lampunya. Jadi memang terasa sangat apa ya? Kita lihat tuh sangat rapi ya TWB ini. Kalau lihat dari bagian sini, Cak. Tuh, ya. Rapi gitu ya. Tuh. Bagian belakangnya, swing armnya, knalpotnya. Kita coba melangkah di bagian samping. Kita coba nyalakan yang lampunya. Welcoming lightnya tuh keren tuh, welcoming speedometernya. Nah, lihat kita matikan ya. CF Moto, sangar tenan, jos tenan, jos Kang Mas. Oke, kita lanjut lagi ke Cak. Sampai ngomong susah. Lanjut lagi. Nah, untuk bagian jok-joknya itu ada dua apa namanya? Ada dua material berbeda dan ternyata cukup empuk, Cak, untuk bagian ininya. Untuk bagian jok-joknya ini empuk ya materialnya. Dan ada yang sini carbon lux gitu, ada stitching warna beda, hijau dan juga abu-abu. Sebentar belakangnya polosan. Dan kalau kita lihat seperti ini bagian belakangnya ya. Semuanya rapi, Cak, asli rapi. Jadi pokoknya sama ndak apa-apa ya, ini panjang, yang penting sampean puas. Nah, sosoknya dilihat dari belakang seperti ini. Yes, sementara kalau kita perhatikan di bagian belakang sini, Cak. Bagian belakangnya engine-nya, bagian samping maksudnya, Cak. CF Moto. Dan jika diperhatikan memang area samping ini kita menemukan swing arm yang juga sama dengan yang samping sana. Dan inilah sosok CF Moto 250 SR yang sudah masuk ke Indonesia. Ya. Dan ini sosoknya. Ibu akan puterin buat sampean. Semoga sampean mendapatkan gambaran dari atas. Kita nyalakan dulu biar jos. Nah, seperti ini sosoknya. Dari depan, dari samping kanan, ya kan? Dari agak ke belakang, ya. Dari belakang banget. Cakep ya? Ini sampean, cakep nggak? Agresif menurut IWB. Desainnya jos gandos ini. Wah, Suzuki harusnya ini nyewa desainernya nih. Pakai mesin Suzuki pasti mantap ini. Aduh, Suzuki kayak gini mah udah lepek-lepek, Cak, sampean pasti, Cak. Lihat dari atas. Kan dari agak ke bagian kepalanya. Tuh, bagian mukanya sini. Nah, jadi gitu, Cak ya.
informasi buat sampean. Sekarang sampean penasaran nggak berapa harganya? Oke, kita bahas ya. Sampean sudah melihat semuanya review IWB buat sampean tentang motor yang memang sejauh ini hanya bisa kita lihat dari Google, dari YouTube, ataupun dari ya gambar lah. Dan alhamdulillah IWB bisa melihat langsung. Satu kata buat motor ini adalah secara build quality ternyata sangat mengejutkan. Ya, dari finishing-finishingnya, body-bodinya tuh halus banget. Dan kita katakan secara feel premiumnya terasa. Akan tetapi Kang Mas, ya sekali lagi kita terbentur sama harga ya. Looksnya sudah ganteng banget, dari samping ganteng, belakang ganteng, gak ada cacatnya lah. Akan tetapi sayang beribu sayang ya bahasanya Kang Mas. Harganya ternyata tidak semurah yang kita pikir, kita kira karena memang pajaknya tinggi ya. Ini kan impor ya dari luar dan harga yang dipatok oleh M-Force itu di angka 63,5 jutaan. Untuk mesin 1 silinder tentu saja ini adalah pekerjaan yang berat, walaupun tentu kalau sampai mencari motor dengan desain yang sangat unik, desain yang keren, desain ala big bag banget, dan juga sampean pengen diferensiasi atau berbeda, motor ini bisa menjadi pilihan sampean. Lihat saja bagian depannya, moncongnya, ngomong sama belibet Kang Mas ya, moncongnya, ini sangat suka bagian sini nih. Ini, jadi kalau sampean, oke kita nyalakan coba ya. Jadi kalau kita nyalakan Cak, sampean lampu jauhnya seperti ini, lampu pas beamnya seperti ini, lap, nah ya kan. Jadi memang secara looks dan secara fitur ini motor luar biasa komplit. Dia sudah ABS, dia sudah connection dengan handphone, bahkan speedometernya juga canggih banget. Speedometernya bahkan dibandingkan dengan motor-motor 600 cc Jepang pun cakepan ini secara TFT-nya ya, pixelnya itu rapat banget. Ini keren seperti IWB. Ya, mungkin itu aja informasi buat sampean semuanya, mengabarkan buat sampean yang mungkin mencari motor CF Moto 250 SR dan sekarang sudah resmi ada di Indonesia, walaupun sebenarnya sudah beberapa bulannya lalu, tapi baru sekarang IWB lihat aslinya dan harus katakan jos gandos tenan. Ya, seandainya saja Suzuki mau ya meracik Gesik R 250 atau 150 yang baru, cobalah kalau bisa membajak nih desainer dari CF Moto ya, karena desainer CF Moto ini kalau nggak salah dari Kiska Kiska Company yang juga mendesain KTM Duke. Jadi jangan heran kalau desainnya memang benar-benar kayak Eropa, karena memang yang mendesain orang Eropa. Itu pinternya pabrikan Tiongkok yang luar biasa, MTWB, jos gandos ya. Oke Cak, jadi gitu aja sih informasi buat semuanya. Review sekilas tentang CF Moto 250 SR yang sudah ada di depan mata IWB. Semoga mencerahkan bersama semuanya. Dan kita sudah dulu videonya. Seperti biasa kalau sama suka video semuanya like, share, dan subscribe. Oh jolali sama sholat 5 waktu. Kan ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.